Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, wali murid dan anak-anakku semuanya SD di Kota Kediri yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya semata, pada saat ini kita dapat beraktivitas. Ada satu kegiatan dan alhamdulillah di bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita, aktivitas kita ini selalu mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau yang dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Dan insya Allah kalau kita istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, di akhir hayat kita nanti insya Allah kita dapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para wali murid yang saya hormati dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD di Kota Kediri yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Anak-anakku semuanya, hari ini berpuasa kalian? Insya Allah berpuasa. Apa itu puasa sebenarnya? Nah ini, puasa datangnya kita nanti-nanti. Apa sebenarnya puasa ini apa? Kalau kita lihat perintah puasa anak-anak, silahkan nanti dibuka di dalam Al-Quran surat kedua. Surat kedua itu berarti surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, anak-anakku, perlu dipahami bahwa manusia di dunia ini itu dikelompokkan menjadi 3. Ya, saya ulang, manusia di dunia ini secara garis besar dikelompokkan jadi 3 golongan besar. Kelompok yang besar. Yang pertama adalah kelompok iman. Apa anak-anak? Kelompok iman. Yang kedua kebalikannya, lawan katanya, yaitu kelompok kafir. Ini yang ini kebalikannya. Jadi orang itu kalau nggak iman kafir, kalau nggak kafir iman, hanya itu. Namun di tengah-tengahnya ini ada kelompok yang mana kelompok ini dinamakan kelompok munafik. Apa? Kelompok munafik. Sebab kenapa saya katakan di tengah? Kelompok munafik ini kadang-kadang ikut ke iman, kadang-kadang ikut ke kafir. Nah ini, silakan nanti dibuka dalam surat kedua juga ayat 14.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanah. Orang munafik ini di saat berkumpul dengan orang beriman dia mengatakan qalu amanah. Saya itu juga iman. Nah inilah. Ini kelompok munafik. Tapi sebaliknya wa idza khalau ila syayatinihim. Manakala orang munafik ini berkumpul dengan syayatinihim, artinya dengan kelompok-kelompok kafir, qalu dia mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Aku iki nyanggone kelompok kafir iki. Dia mengatakan kepada orang kafir, aku ke kelompok iman ini hanya mencari rahasia saja. Nah ini kurang ajarnya kelompok munafik. Nah anak-anak sekalian, tolong hindari. Lebih-lebih kita berkumpul dengan kelompok munafik ini berbahaya. Nah, dari 3 kelompok ini tadi anak-anakku, ya, Allah hanya memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, secara otomatis bagi kita, bagi kalian semuanya saja yang merasa beriman, begitu ada ayat merupakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, harus merasa terpanggil. Hati dan pikiran kita akan bertanya, "Loh, ada apa Allah memanggil saya?" Memanggil orang yang beriman. Ternyata Allah karena cinta terhadap orang yang beriman, Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa. Kenapa kok kita diwajibkan puasa? Banyak sekali manfaat-manfaat di saat kita mau melakukan puasa ini. Subhanallah, banyak sekali manfaatnya atau hikmah-hikmahnya. Nah, anak-anakku, sebelum saya bicara tentang hikmah lebih jauh, nah, mari kita telusuri terlebih dahulu apa makna puasa itu sendiri. Puasa dari segi bahasa artinya menahan. Ya, tak ulang, puasa dari segi bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Itu namanya puasa. Nah, namun kalau ditinjau dari segi syar'i, syariat agama Islam, yang dinamakan puasa adalah menahan diri dari lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang namanya puasa menurut syariat. Jadi menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini namanya puasa. Nah, oleh karena itu anak-anak, mari, karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita lakukan puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang penting. Nah, jadi mulai pagi, mulai terbit fajar kita makan sahur, itu sudah berhenti. Ya, sudah berhenti. Nah, namanya waktu sudah masuk waktu imsyak. Nah, sudah harus kita tahan. Nah, memang berat anak, berat rasanya. Nggak ada orang yang senang puasa, itu nggak ada sebenarnya, berat. Siapa mau lapar, siapa mau haus, apalagi di saat jam-jam 9, jam 10, perut ini terasa perih, ya, tenggorokan ini terasa pahit. Apalagi nanti begitu jam 1, jam 2, subhanallah, kita melihat jambu yang busuk yang dimakan codot itu terasa enak, subhanallah. Itu ujian, ya, ujian bagi kita. Nah, oleh karena itu orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah untuk melakukan puasa.
kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Artinya orang-orang terdahulu itu adalah orang-orang sebelum agama Islam ada. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi itu juga pernah diwajibkan oleh Allah untuk melakukan puasa. Bahkan ada umatnya Nabi Daud itu juga diwajibkan untuk puasa. Cuma syariatnya, caranya yang berbeda. Ya, caranya yang berbeda. Nah, ini. Nah, oleh karena itu kita umat Islam juga diwajibkan puasa. Syariatnya ya seperti yang kita lakukan ini. Tujuannya apa? La'allakum apa? La'allakum tattaqun. Agar kita yang berpuasa ini benar-benar menjadi orang yang takwa. Ya Allah, kalau kita betul-betul jadi orang yang takwa, ya, kalau kita betul-betul jadi orang yang takwa, kita itu dijamin surga. Ya, kita itu dijamin surga. Nanti bisa dibuka dalam surat ke-4 kalau nggak keliru, yaitu surat Ali Imran kalau nggak keliru itu ya. Bahwa Allah katakan wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah terhadap ampunan Allah dan ke dalam surganya Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Iddat lil muttaqin, surga itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu beruntunglah kalau kita mau berpuasa menjadi orang yang bertakwa, dan insya Allah kita nanti bersama-sama masuk surga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.